Mangga. Baik, udah jam 8.12 juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada hari Rabu ini, Rabu malam ini kita dapat dipertemukan kembali pada kajian Rebuan bersama Ustadz Sam. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, Sallallahu alaihi serta wasallam. keluarga, para sahabat, dan semoga syafaat beliau sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, terima kasih Ustadz Sam. Eh, terus membersamai kita untuk berbagi kebaikan, berbagi informasi, pengetahuan Islam, dan juga tentunya kepada teman-teman semua yang juga konsisten dan istiqomah hadir pada kajian Rabu malam ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan, dan tentunya keberkahan buat Ustadz Sam yang menyampaikan juga buat kita semua. Baik Ustadz, segera kita mulai. Kami persilahkan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan usia kita berkah dan hidup kita selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ya biasa mengkaji Islam tematik ini menjadi wasilah di hadapan Allah nanti, bahwa kita serius ya, sungguh-sungguh belajar dan berusaha untuk mengamalkannya. Materi kajian Islam tematik hari ini saya ingin membahas tentang fikih Islam. Karena ini yang sehari-hari, karena fikih itu adalah sesuatu yang kita kerjakan sehari-hari. Fikih itu apa yang kita lakukan yang didasari oleh ilmu, ya itu loh, itu namanya fikih ya. Dari apakah itu fikih itu? Jadi kalau kita menginikan definisinya, fikih atau hukum syara ya adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang digali melalui metode ijtihad. Jadi eh, fikih dengan hukum syara ya sebenarnya istilahnya itu juga. Jadi hukum syara itu sekumpulan ya, sekumpulan hukum atas segala sesuatu, atas perbuatan manusia yang memang digali oleh seorang mujtahid dari dalil-dalilnya gitu. Jadi sehingga fikih adalah kumpulan hukum syara yang memang melalui proses ijtihad. Kalau tidak melalui proses ijtihad tidak disebut dengan fikih, tidak juga disebut dengan hukum syara gitu ya. Jadi kalau ada orang berpendapat, misalnya dia orang awam kemudian mengatakan ini hukumnya haram menurut saya, ketika tanya dalilnya apa, kemudian atau metode ijtihadnya, usul fikihnya apa yang dipakai, ya, saya punya pendapat saya aja, berarti bukan hukum syara dan bukan juga bahasan tentang fikih. Karena fikih itu harus melalui ijtihad. Dan hukum syara itu sendiri adalah khitabus syari al-muta'allaqu bi af'alil ibad. Jadi seruan hukum syari itu adalah seruan dari Asy'ari. Asy'ari maksudnya pembuat syariat. Pembuat syariat itu adalah Allah ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ya yang melalui Al-Qur'anul Karim
disampaikan juga selain Allah yang menentukan hukum itu juga Rasul. Karena Rasulullah dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berkata-kata, tidak berucap, tidak bertindak kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh Rasul, apa yang disetujui oleh Rasul adalah bagian dari syariat atau bagian dari dalil atau sumber hukum. Karena semuanya dari wahyu dari Allah. Kemudian ada juga yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa itu dijamin pasti dari Allah, yaitu kaitan dengan ijma sahabat. Karena tidak mungkin sahabat bersepakat untuk menentang atau untuk menyimpang dari ketentuan yang telah mereka dengar, mereka lihat, mereka saksikan dari Rasulullah SAW. Jadi sehingga asyari di situ intinya adalah Allah dan Rasulnya serta kesepakatan para sahabat yang didasari kepada hukum-hukum Allah atau sumber-sumber hukum yang datangnya dari wahyu dari Allah. Kemudian juga ada kias. Kias itu sebenarnya metodologi atau analogi terhadap sesuatu yang baru terhadap hukum yang sudah ada sebelumnya. Tetapi itu harus pastikan ada ilat syar'inya atau ada dalil yang bisa dipahami penyebab ya atau ada kesamaan penyebab datangnya hukum. Nah, itu nanti mungkin kita bahas secara agak lebih rinci setiap dalil syara ya, dalil syara. Tetapi hukum syara itu memang ada seruan. Nah, seruan itu kalau terkait dengan perbuatan itu bisa seruan untuk dikerjakan, bisa seruan untuk ditinggalkan. Ya, seruan untuk dikerjakan pun kalau tidak dikerjakan ada sanksi, ada konsekuensi berdosa, maka itu hukumnya wajib. Ada seruan yang tidak dengan konsekuensi berdosa kalau tidak dikerjakan, dan kalau melaksanakan dapat pahala, namanya sunnah. Kemudian larangan, tolabul tarki, ada larangan kalau dilanggar kemudian mendapatkan sanksi atau siksa dan dianggap sebagai dosa, maka itu hukumnya haram. Ada juga larangan tapi tidak diancam dengan sanksi. Tapi kalau berusaha kita meninggalkan dapat pahala. Ya, itu namanya makruh. Nah, ternyata sebagian besar yang kita lakukan itu tidak diperintahkan, tidak dilarang. Itulah yang disebut dengan mubah atau jaiz atau boleh. Dan apa yang kita lakukan selama 24 jam itu lebih banyak yang tidak ada larangan, tidak ada perintah, atau tidak perintah, tidak ada larangan. Yang itu juga ranahnya ranah uruf atau kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Oleh karena itu hukum perbuatan itu kalau tidak wajib sunnah, kalau tidak sunnah ya mubah, kalau tidak mubah makruh atau haram. Ada 5 itu. Dan itu adalah hukum syara. Jadi hukum syara. Seruan dari pembuat syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Bisa berupa tuntutan berupa wajib atau sunnah, berupa pilihan yaitu hal yang mubah, atau memang ketetapan yang kemudian itu larangan untuk dikerjakan atau berupa yang haram. Jadi ijtihad itu sendiri, nah ini kita harus pahami definisi ijtihad. Jadi ijtihad itu karena dari kata jahada artinya sungguh-sungguh, memang harus sesuai dengan bahasanya. Jadi ijtihad itu harus ada badul wus'i namanya. Badul wus'i itu mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh daya upaya li istimbatil ahkami syariati minal adilat at-tafsiriyah. Jadi mengerahkan seluruh daya upaya orang yang punya kompetensi, yang punya kemampuan untuk menggali hukum syara dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi ijtihad itu pasti oleh orang yang paham dalil. Ya, karena kalau tidak paham dalil, ya bagaimana dia bisa mengerahkan seluruh kemampuan? Karena namanya ijtihad sesuatu hukum yang belum ada atau hukumnya yang belum jelas. Ya, ada masalah baru, hukumnya belum ada karena belum ada yang menggali atau ada suatu masalah kemudian di zaman Rasulullah atau di dalil itu nggak cantumkan secara tertulis atau tersurat di situ. Jadi perlu pemahaman sehingga ketika berusaha dia memahami sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak jelas hukumnya, maka itu namanya ijtihad kalau digali dari hukum dari dalil-dalil syara. Nah, tentunya oleh orang yang paham dalilnya. Nah, karena dalil itu bahasa Arab, berarti orang yang mujtahid itu harus paham bahasa Arab. Karena dalil itu berbahasa Arab dan pemahaman dalil itu berdasarkan pemahaman bahasa Arab.
Jadi tidak bisa seperti dulu ada satu kelompok yang menyatakan Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Artinya kemudian mereka takwilkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu nggak boleh. Karena Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas dan disampaikan kepada orang-orang Arab. Awalnya diturunkan kepada orang Arab. Dan Rasulullah SAW adalah orang Arab. Sehingga cara memahami Al-Quran ataupun Al-Hadis itu melalui proses memahami bahasa Arab. Tidak bisa dengan cara pemahaman melalui interpretasi sendiri yang liar yang tidak terkait dengan bahasa. Maka dari itu mustahid itu mesti harus paham bahasa dalil namanya. Kemudian yang kedua, karena melalui istihad oleh seorang mustahid. Nah, mustahid itu tidak bisa kemudian dia mengeluarkan hukum atau beristihad kecuali dia punya metodologinya. Nah, ada yang terkait dengan metodologi istihad, namanya usul fikih. Jadi usul fikih itu ada kaidah-kaidah atau tata cara bagaimana seorang mustahid bisa menggali hukum. Jadi ada metodologinya. Sebagaimana misalnya kalau kita cerita karya tulis ilmiah, itu harus ada riset yang melalui metodologi yang valid, metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian pula istihad. Istihad itu kemudian dia mengatakan hukumnya ini A, ya dasarnya apa? Bagaimana cara mengambilnya dari dalil itu ya. Maka sekumpulan kaidah-kaidah itu kemudian secara tertulis ataupun yang diajarkan oleh ulama oleh mujtahid mutlak ya. Mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Nah, itu disebut dengan usul fikih. Jadi usul fikih itu kaidah-kaidah umum yang kemudian dijadikan pegangan oleh para mujtahid untuk kemudian untuk dalam proses penggalian hukum. Makanya ulama-ulama atau mujtahid-mujtahid yang menggunakan metodologi atau usul fikih seorang mujtahid disebutkan mereka sebagai mazhab. Jadi mazhab itu seorang mujtahid yang menghasilkan hukum atau yang beristimbat hukum melalui metodologi istihad atau metodologi usul fikih yang dibuat oleh ulama tertentu. Kalau menggunakan usul fikih Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Ya, kalau mengikuti usul fikihnya Imam Maliki disebut mazhab Maliki. Jadi eh, kalau ada orang kemudian anti mazhab ini malah bingung. Jadi dia ngikutin siapa gitu. Jadi usul fikih itu mesti harus dia pakai ketika seorang mujtahid beristihad. Jadi walaupun mungkin bisa jadi dia membuat usul fikih sendiri, bisa jadi dia punya metodologi sendiri seperti peneliti punya metodologi penelitian sendiri atau dia ngadopsi atau merefer kepada metodologi penelitian seorang ahli yang sebelumnya gitu. Itu hal yang umum. Sehingga apa yang dihasilkan itu valid. Karena kalau diulang, dipahami, itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan metodologinya seperti apa. Itu juga dalam istihad. Jadi seorang mujtahid itu tidak akan mungkin ngawur. Ya, seorang mujtahid itu pasti punya metodologi beristihadnya atau punya usul fikih yang dia ikuti. Jadi itu terkait dengan dasar ya apa itu fikih. Nah, saya ingin menekankan kepada proses istihad. Jadi proses istihad itu eh, yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid. Pertama dia harus melakukan identifikasi dan verifikasi substansi dari objek hukum. Jadi disebutnya manat hukum. Jadi apa yang akan dikeluarkan hukumnya harus jelas dulu. Bisa jadi sebenarnya kalau kita memahami melihat apa yang jadi objek hukum ternyata hukumnya sudah ada. Jadi sudah ada mustahil sebelum menjelaskan hukumnya. Cuman belum kita pelajari gitu. Tetapi yang dimaksud orang tahqiqul manat itu sesuatu yang memang ini belum ada dalil, belum ada hukumnya. Belum ada hukum, bagaimana hukumnya? Kemudian dia berusaha untuk eh, apa me- mendalami mendalami faktanya. Sehingga seorang mujtahid itu mestinya dia seorang ilmuwan pada masanya. Karena dia tidak boleh mengeluarkan hukum terhadap sesuatu objek hukumnya dia tidak paham. Jadi bagaimana mungkin dia akan mengeluarkan hukum terhadap sesuatu yang dia tidak pahami. Jadi yang pertama yang dilakukan dari seorang mujtahid itu ini masalah ini seperti apa sih? Jadi ketika kita misalnya menghukumi transaksi-transaksi yang sekarang gitu ya, itu dia tidak boleh mengatakan oh ini hukum menurut saya hukumnya haram. Dilihat dulu apakah haramnya di mana bisa apakah
sudah ada yang menggali hukumnya atau sesuatu ini hal yang baru nih. Hal yang baru di zaman Rasul nggak ada dan ulama mustahid itu belum jelaskan juga hukumnya karena ini hal yang baru. Nah, baru kemudian dia pahami betul. Nah, ketika tahqiqul manat mau tidak mau dia harus bertanya dan bisa bertanya kepada orang non muslim nggak ada masalah, kepada orang yang punya ilmu tentang fakta itu. Nah, kemudian setelah itu kemudian dia mengkaji nas-nas syar'i yang terkait dengan fakta tersebut. Jadi kira-kira yang dalil yang nyambung dengan masalah itu dari Al-Qur'an misalnya ayat apa, surat apa, ayat berapa dan seterusnya. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi dia kumpulkan nas-nas itu, kemudian dia pahami. Jadi dalil-dalil yang terkait dengan fakta itu kemudian dia dalami dan kemudian proses pendalaman terhadap nas-nas itu ya melalui pendekatan tadi, pendekatan bahasa, pendekatan juga namanya ilmu kaidah-kaidah atau bisa kaidah-kaidah yang sudah dibuat oleh ulama sebelumnya. Jadi kalau gitu usul fikih seorang mujtahid sebelumnya, atau dia kemudian dia menggunakan berbagai macam ilmu alatnya. Jadi ada misalnya ada kata ini mengandung pengertian lebih dari satu atau tidak. Kemudian dulunya akar katanya dari mana? Kemudian dulu zaman hidup Rasul atau para sahabat seperti apa faktanya dan seterusnya. Sehingga dengan memahami nas-nas itu melalui informasi bahasa, dia mengkaitkan kalau fakta seperti ini, dalil berbicara seperti itu, nah bagaimana hukumnya? Nah, kemudian dia keluarkanlah hukum. Makanya ijtihad itu adalah mengerahkan seluruh daya upaya untuk menggali hukum dari dalil yang terperinci. Jadi tidak bisa kemudian menghukumi satu fakta yang baru dengan cukup satu hadis. Dengan ini hadisnya sahih, maka hukumnya demikian nggak boleh. Itu bukan ijtihad namanya, itu berpikir dangkal. Ijtihad itu harus mengerahkan seluruh daya upaya sampai dia udah mentok lah. Ilmunya sudah dicurahkan semua, ya kesimpulannya seperti itu. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau hanya kemudian baca satu hadis kemudian ini karena perintah hukumnya wajib. Dari mana wajibnya dan apakah itu termasuk yang dimaksud oleh dalil itu dan apa yang dimaksud dari dalil itu dan seterusnya. Jadi nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang kalau dia bukan kompetensi sebagai mustahid dia tidak akan bisa menjawabnya. Karena prosesnya ini harus dia tahu faktanya, kemudian dia harus paham dalil-dalil terkait dengan fakta itu, kemudian dia maknai, pahami nas-nas atau dalil yang terkait dengan fakta itu, dan kemudian dia mengeluarkan hukum syara. Jadi prosesnya memang mengharuskan kita mempunyai ilmu yang cukup. Nah, proses ijtihad ini jadi kalau dibuat skema sederhananya, jadi ini Al-Quran As-Sunnah sebagai dalil, jadi dibayangkan sebagai bahan baku gitu ya, bahan mentah, bahan baku. Nah kemudian usul fikih ini metodologi sebagai prosesnya. Jadi harus ada metodologinya sehingga kalau misal contoh akimus sholat di dalam dalil akimus sholat. Nah ini di sini ada tolabul fi'li, ada perintah untuk mengerjakan sholat. Nah perintah ini apakah punya konsekuensi kalau tidak dikerjakan berdosa atau tidak. Nah, ketika al-amru lil wujub ya ini perintah karena ada korinah yang menunjukkan ini kalau tidak dikerjakan berdosa. Berdosa dengan beberapa dalil yang disampaikan dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah. Maka kemudian berarti aqimus sholat itu maksudnya sholat itu hukumnya wajib. Ini fikihnya. Jadi sholat 5 waktu yang dimaksud di sini adalah hukumnya wajib ketika Allah mengatakan aqimus sholat. Nah setelah digali dari pemahaman dalil-dalil itu kemudian melalui tadi metodologi yang benar atau usul fikih yang benar kemudian memutuskan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Atau misalnya ada hadis Rasulullah la sholatan liman la yaqra'u bi Fatihal kitab. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah misalnya. Nah, kemudian ini bagaimana nas ini dikaitkan juga dengan nas yang lain, hadis yang lain ataupun dari Al-Qur'an. Nah, ini ada lanafi aja ada menafikan ya tidak dianggap sholat kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Jadi memahami secara bahasa
adalah nafi tentang sah atau tidaknya sholat, menunjukkan bahwa kemudian secara hukum fikih berarti membaca surat Al-Fatihah itu bagian dari rukun dari sholat. Nah, rukun itu kan kata rukun ini nanti bagian juga dari pembahasan usul fikih, ada namanya hukum wadi ya. Jadi tidak boleh kemudian ada seorang kemudian meninggalkan hukum hanya membaca satu hadis atau satu ayat kemudian tanpa melalui proses metodologi yang benar atau usul fikih yang dia gunakan, pijakannya seperti apa. Itu prosesnya. Dan ini hukumnya ijtihad itu fardu kifayah. Jadi artinya kalau setiap masa ini tidak ada mujtahid, satu generasi tidak mujtahid, berdosa semua umat Islam. Karena setiap generasi itu pasti ada terjadi perbedaan, ada hal-hal yang baru akan muncul. Baik hal yang baru itu yang berkembang dari fakta-fakta karena perkembangan sains dan teknologi, atau terkait dengan muamalah atau interaksi transaksi-transaksi yang dulu tidak ada contohnya. Apalagi dengan sekarang dengan berbagai macam fasilitas sarana. Jadi online itu luar biasa merubah bentuk muamalah yang begitu cepat gitu ya. Bahkan tidak ada lagi sekarang ini ruang dan waktu sehingga orang terikat dengan ruang dan waktu tertentu. Bisa bertransaksi ya yang satu di negara mana, yang satu negara yang mana, kemudian masing-masing di tempat asal, tapi mereka melakukan transaksi yang sangat besar. Dan itu harus ada hukumnya bagaimana. Maka setiap hal-hal yang baru itu mengharuskan kemudian ada mujtahid yang menetapkan hukumnya, yang mengistimbat atau menggali hukumnya seperti apa. Dan itu harus clear dulu karena faktanya itu masing-masing muamalah itu bisa berbeda. Bisa karena perbedaan cara atau bisa perbedaan bentuknya. Jadi ini juga perlu ada mujtahid karena hukumnya fardu kifayah. Nah, cuman syarat-syarat mujtahid itu yang tadi saya sampaikan ya, ada minimal ada 3. Yang pertama dia mengerti dalil. Jadi mengerti dalil berarti dia harus eh, apa eh, bahwa mana ini itu yang pas atau terkait dengan fakta yang baru ini ayatnya di mana saja atau hadisnya sunnahnya apa saja ya. Kemudian dia kaitkan juga dengan kaidah-kaidah dengan metodologi ijtihad yang benar. Kemudian setelah itu kemudian dia dalil-dalil yang terkait itu kemudian dia pahami pakai bahasa Arab tentunya. Jadi dengan penggunaan bahasa Arab yang fasih. Jadi tidak hanya sekedar bahasa Arab. Jadi bahasa Arab yang ada kaidah-kaidahnya. Yang sudah pernah belajar di Nahwu Shorof dan niatkan memang kita belajar Nahwu Shorof itu untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an atau memahami bahasa Al-Qur'an gitu ya. Karena itu bahasa dalil. Nah, kemudian yang terakhir dia harus mengerti hakikat fakta yang hendak dihukumnya tadi. Jadi ketika dia paham dalilnya, kemudian paham makna mana dari dalil itu, kemudian dia paham faktanya, maka kemudian dia baru bisa mengeluarkan satu hukum. Jadi, nah terkait dengan hukum fakta-fakta itu, kita boleh bertanya kepada siapa saja yang menjadi pakar di bidang itu. Jadi seorang mujtahid intinya adalah ilmuwan pada masanya. Jadi tidak mungkin seorang mujtahid mengeluarkan hukum kalau benar dia mujtahid kecuali dia tahu faktanya. Jadi tahu kejadian yang dia keluarkan hukumnya atau sesuatu yang dia keluarkan hukumnya. Jadi seorang ilmuwan sesuai dengan capaian ilmu pada saat itu. Nah, kemudian ruang istihad. Jadi tidak semua hukum syara itu menjadi ruang istihad. Jadi kalau yang sudah pasti hukumnya dan itu sudah mutawatir namanya, seperti misalnya rokaat sholat, itu tidak bisa tidak bukan ruang untuk beristihad. Jadi karena itu mutawatir, karena Rasul mengerjakan dan Rasul mengatakan solu kamaru aitumuni sholli, sholat akan sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi para sahabat ribuan orang menyaksikan Rasul sholat, kemudian dilanjutkan para sahabat dan mereka biasa melaksanakan itu dan didengar, dilihat, ya, diteruskan dari generasi ke generasi sehingga ya di situ namanya qot'i. Jadi pasti hukumnya. Jadi mutawatir sumbernya dan maknanya juga qot'i, tidak berbeda pendapat.
Maka kalau itu yang seperti itu tidak boleh kemudian dijadikan sebagai ladang ijtihad. Jadi ijtihad itu intinya nasnya itu dalilnya itu tidak qot'i, tidak pasti. Bisa karena mengandung pengertian lebih dari satu. Jadi misalnya awala mastumunisa atau menyentuh wanita. Kata lamasa bisa pengertiannya bisa bersetubuh, bisa bersentuhan atau menyentuh. Sehingga mana makna dari lamas tumunisa yang diambil, maka kemudian itu bisa berbeda. Ya karena itu harus mengerahkan tadi kemampuan untuk memahami dalil ini maksudnya seperti apa. Maka ruang istihad itu pertama dalilnya yang memang belum pasti atau mutasyabihat. Kemudian yang kedua atau hukum syarak sesuatu yang baru itu tidak ada dalilnya. Belum ada dalil zaman Rasulullah belum ada kejadian. Jadi kalau ada orang mengatakan mana contohnya di Rasulullah, tidak semua yang ada terjadi sekarang ada contohnya. Nggak mungkin karena begitu berkembang luar biasa sains dan teknologi, berkembang kebudayaan, budaya setiap bangsa dan suku dan bangsa itu kemudian mengakibatkan ya pasti tidak ada contohnya di Rasulullah. Bisa ada, banyak hal yang tidak ada contohnya, tidak ada barangnya di zaman Rasulullah. Ya. Karena zaman Rasul ya hanya seperti itu dan apa yang beliau temui pada saat itu di situ. Seperti misalnya kalau kita cerita misalnya tentang kurban misalnya. Zaman Rasulullah ya tentunya tidak mungkin berkurban dengan kerbau karena di situ tidak hidup kerbau. Tapi kemudian di kita itu hidup kerbau. Nah, kerbau ini boleh nggak jadi hewan kurban? Atau misalnya domba Garut atau misalnya sapi simental, limosin macam-macam, ya tentunya beda dengan yang hidup di zaman Rasulullah. Yang seperti ini memang pasti sesuatu yang ada yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Demikian pula misalnya makanan pokok Rasul itu ya gandum. Nah, Rasulullah tidak pernah makan nasi misalnya dari padi, dari beras. Nah, tapi bagaimana kita deh yang di sini? Karena kita tidak pernah memakan gandum misalnya. Atau yang lain-lain, yang banyak sekali nanti masing-masing wilayah, masing-masing daerah bisa berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul. Termasuk berbahasa, ya, bahasa. Jadi hal-hal yang tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya, kemudian itu, tapi itu harus jelas hukumnya, boleh atau tidak, atau ini hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram, dan seterusnya. Jadi itulah ruang istihad dan mesti ada setiap generasi ada ruang untuk beristihad. Oleh karena itu nanti akan menjadi penyebab perbedaan pendapat. Ya bisa pertama landasan dalil hukumnya, yang kemudian mutasawwif itu bisa interpretasinya dari dalil itu seperti apa. Masing-masing itu bisa mengandung konsekuensi berbeda pendapat. Yang jelas yang muhkamat itu tidak berbeda pendapat ya para mujtahid, dan tidak mungkin para mujtahid itu beristihad kepada sesuatu yang jelas hukumnya sudah langsung dipahami dari Al-Qur'an. Misalnya tentang riba. Kalau Allah mengatakan ahalallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, yang namanya riba ya haram gitu. Jadi nggak boleh kemudian dia di istihad kemudian berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi yang mutasabihat ini mengakibatkan bisa berbeda pendapat atau usul fikih yang digunakan. Jadi metodologi beristihad yang digunakan karena rujukannya misalnya berbeda, maka kemudian bisa hasilnya juga berbeda. Bahkan dengan metodologi yang sama pun, usul fikih yang sama, bisa beda mustahid, bisa beda hasil istihadnya. Itu sangat memungkinkan. Kemudian pengetahuan tentang objek hukumnya. Jadi perbedaan pemahaman terhadap objek hukum itu juga bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Oleh karena itu, kalau istihadiyah atau fikih yang merupakan hasil istihad, itu pasti di situ ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Jadi tidak mungkin tidak berbeda pendapat. Justru kalau satu pendapat itu aneh. Yang ini artinya ini kan hasil istihad manusia. Yang manusia itu punya kemampuan, kapasitas yang berbeda-beda sehingga hasilnya juga bisa berbeda. Jadi tidak mungkin kemudian sama. Nah, oleh karena itu konsekuensinya misalnya kemudian muncul mazhab. Jadi mazhab itu adalah kumpulan pendapat mujtahid ya, berupa hukum-hukum syariat yang digali ya dengan melalui kaidah atau usul fikih ya atau yang landasan dia berpendapat. Jadi nanti mazhab itu ada dua, ada hukum yang dihasilkannya dan ada usul fikih yang diikutinya. Jadi ada dua hal itu. Jadi ketika misalnya orang mengatakan saya dari mazhab Syafi'i, berarti dia
dia berpendapat menggunakan usul fikih Imam Syafi'i dan kemudian dia menghasilkan hukum. Jadi sekumpulan hukum yang melalui metodologi ijtihad atau usul fikih Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Sehingga di antara mazhab Syafi'i atau mujtahid itu jumlahnya banyak yang menggunakan usul fikih Imam Syafi'i. Bisa berbeda pendapat dengan Imam Syafi'inya, bisa. Satu mazhab bisa berbeda pendapat. Kenapa? Karena yang sama adalah metodologinya, usul fikihnya. Sedangkan hasilnya bisa berbeda. Berbeda orang, berbeda zaman, ya, berbeda tempat, bisa kemudian hasil istilahnya berbeda walaupun satu mazhab gitu. Ini harus dipahami, mazhab itu sebenarnya isim makan atau isim zaman ya. Kalau istilah mudahnya kita referensinya, rujukannya. Jadi mazhab itu rujukannya apa? Usul fikih Imam Syafi'i. Maka hasil ijtihad yang mengikuti usul fikih Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Sehingga banyak ulama yang mengikuti yang dimasuk dalam mazhab Syafi'i yang di antara mereka pun bisa berbeda pendapat, bisa khilafi, apalagi dengan metodologi ijtihad imam yang lain ya atau mazhab yang lain. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan saya mah tidak ikut bermazhab, berarti dia sudah menjadi mujtahid dan dia juga menjadi mujtahid mutlak dan dia punya usul fikih sendiri. Kalau dia tidak mengatakan, padahal faktanya orang-orang bilang dia tidak bermazhab itu sebenarnya dia muqallid am. Jadi dia taklid yang bahkan tidak ngerti ini pendapat siapa. Pokoknya dia kerjakan saja. Jadi kalau dia kemudian dia menurut saya hukumnya demikian berarti dia harus menjadi mujtahid. Dan kalau dia mujtahid itu kemudian menggunakan metode sendiri berarti dia sudah menjadi mutlak. Jadi dia tidak punya mazhab tapi dia memang ijtihad dengan usul fikih sendiri gitu. Nah, tapi kalau itu diomongkan oleh orang yang awam ya seperti kita ya aneh lah. Artinya dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia melakukan itu taklid semua ya, taklid semua. Kemudian jadi usul fikih ini nah yang menegaskan bahwa dia mazhab mana berdasarkan usul fikih siapa yang dia ikuti. Itu dasar-dasar dulu. Jadi nanti kemudian kalau kita bercerita tentang fikihnya, jadi hukum-hukum syaraknya, ya nanti kita harus tahu dulu istilah-istilah dulu supaya di apa ya diskusi kita memang punya kerangka berpikirnya gitu ya. Jadi tidak mudah juga tergoyahkan ketika kita sudah membiasakan mengikuti pendapat ulama ini atau saya mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kita tahu bahwa ini kita mengikuti ijtihad dari ulama-ulama yang menggunakan usul fikih Imam Syafi'i. Ya. Jadi bisa pendapat Imam Syafi'inya, bisa pendapat ulama dari mazhab Syafi'i. Walau alam bisawab, ya saya kembalikan ke Kang Arya. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Sam atas penyampaiannya tentang fikih. Saatnya kita bisa berdiskusi dengan Ustaz Sam, atau jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan buat teman-teman sekalian. Ada 19 ya, 20 sama Ustadz teman-teman Iya, bergabung. Mungkin enggak. sebelum sebelum yang lain Ustadz, saya mendahului. Bagaimana? Eh, ini terkait fatwa mungkin ya, kalau di sini belum dibahas sampai Iya, Ustadz ya. Tapi yang lagi iya. hangat ini kan tentang fatwa MUI tentang apa Hmm. ya, yang pada ujungnya adalah melakukan boykot ya Ustadz ya, boykot Iya. barang-barang yang terafiliasi dengan Israel gitu ya. Saya coba Hmm. cari gitu ya di MUI, ternyata sebenarnya fatwanya itu uh, mungkin judul besarnya itu adalah hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yang mendasarkan bahwa mendukung agresi Israel itu ke Palestina hukumnya haram gitu. Itu kan jelas Ustadz ya kalau kita mendukung. Betul. Nah, tapi turunannya Ya. turunannya di situ ada turunannya, dan tidak juga mengatakan bahwa itu haram, tapi Hmm. satunya adalah dihimbau untuk ini apa? Dihimbau untuk menghindari penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel gitu ya. Artinya Ya. barangnya sendiri tidak haram Ustadz ya, tapi Ya. tapi ada yang menyampaikan juga bahwa pemboikatan ini adalah sebagai satu strategi perang gitu ya Ustadz ya. Ya. Kan misalnya Ya. kalau ada warung di dekat rumah kita, ternyata hasil dari keuntungannya itu dibuat untuk kejahatan gitu ya. Nah, untuk menghindari itu kan kita melakukan apa boykot atau tidak membeli barang itu di tempat itu gitu ya, untuk menghindari Ya. untuk berbuat si pedagang ini berbuat lebih lebih buruk lagi gitu ya. Pendapat Ustaz seperti apa Ustaz terkait hal itu?
Ya, saya dapat pertanyaan begini dari seseorang ya, dia kemudian dia memang jualan ya. Terus beliau Ya, mengatakan, Ustadz, saya itu dapat apa daftar nama-nama ya. produk yang ini terafiliasi ke Israel ya. Mm-mm. Artinya bahkan kemudian ada penegasan dari seorang pembicara Ya. bahwa ketika kita membeli barang itu sama dengan kita membunuh saudara kita di Palestina. Sesuatu yang mustahil dilakukan dan mustahil ada niat seperti itu dan mustahil kan ya. Ya. Karena yang saya lakukan adalah ya bahwa saya butuh, kemudian saya membeli dan biasa saya menjual belikan. Nah, bagaimana statusnya ini barang yang sudah saya ada stok di warung saya? Ini apakah saya harus musnahkan gitu? Atau harus saya jual? Atau gimana? Karena itu dalam proses boycott itu ya. Jadi kalau kita tidak kemudian kita jual, berarti sama dong kita memberikan keuntungan juga ke ini. Jadi Mm. ini ya kan jadi rumit ya. Jadi rumit. Saya bilang begini, eh, yang jelas jual beli itu hukumnya halal. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, dan halal jual beli itu maksudnya pertama barangnya itu barang yang halal diperjualbelikan dan halal dikonsumsi tentunya. Halal dikonsumsi dan halal diperjualbelikan. Yang kedua, proses jual belinya benar. Benar, jadi di situ tidak ada penipuan macam-macam. Sehingga barang yang sudah kita beli itu milik kita. Dan tidak boleh kita menyanyiakan barang yang sudah kita beli atau ya, barang halal yang sebenarnya bermanfaat. Ya. Mm. Kalau seandainya kita kemudian sebagai bentuk ini ya udah kan kalau kita misalnya hibahkan, hadiahkan ya itu lebih bagus. Artinya yang barang kita ini dalam kendali kita, kita mau konsumsi, kalau kita mau jual atau kita hadiah-hadiahkan, sedekahkan juga nggak ada masalah. Jangan sampai sesuatu yang sudah benar kemudian karena terbawa tadi lebih banyak dari segi emosinya gitu ya. Kemudian sesuatu yang halal jadi disebutkan haram. Jadi ini kaitan dengan barang ya, dengan barang yang sudah dibeli. Nah, kemudian sekarang itu kondisinya sebenarnya sedang real karena kafir harbi fi'lan, sedang terjadinya proses Mm. peperangan. Perangan. Maka hukumnya tentang misalnya tentang boykot supaya musuh ini lemah, Ya. supaya supply kepada musuh itu berkurang atau semakin melemahkan mereka secara ekonomi, kemudian supply kebutuhan-kebutuhan atau apa ya, supply dana ya dari perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang Mm. itu bisa dilakukan. Maka ini hukumnya hukum hukum tersendiri ketika terjadinya interaksi dengan kafir harbi fi'lan. Cuman kalau kaitannya dengan produknya ini harus ada proses atau minimal golabatuzan, diduga kuat. Diduga kuat ini dananya akan Di sana. menyupport kegiatan di sana. Tetapi apakah sudah ada klarifikasi bahwa produk-produk ini memang keuntungannya untuk disuplai ke Israel gitu. Mm. Ini hal yang penting karena kita tidak boleh mengeluarkan status hukum kalau manatnya, faktanya, objek hukumnya belum pasti ini, belum paham gitu. Jadi kita jadi salah, ya, jadi salah. Makanya sebenarnya mengeluarkan statement hukum itu tidak boleh berdasarkan dorongan hawa nafsu atau semangat karena ini, apalagi kemudian dengan mulai proses eh, generalisir gitu ya, generalisir atau dugaan-dugaan yang nggak ada faktanya misalnya. Jadi memang ya yang saya baca itu di MUI juga kaitannya dengan yang dipastikan itu. Jadi tidak dipastikan itu karena gini, kalau kaitannya dengan kepemilikan misalnya. Perusahaan-perusahaan sekarang itu yang berbasis misalnya perusahaan persero terbuka itu pemilik sahamnya bisa dari mana saja. Bahkan bisa jadi bisa jadi yang selama ini dianggap tidak berafiliasi bahkan pemiliknya bisa jadi orang orang Israel kan gitu ya. Bisa jadi gitu apa pemilik saham terbesarnya karena kepemilikan sekarang ini seluruh perusahaan itu bisa berubah kapan saja. Ya. Jadi dalam syirkah makanya ada pembahasan di dalam syirkah. Jadi syirkah yang musahama, jadi syirkah yang dengan saham, sekarang itu bisa berubah bahkan hitungnya menit atau detik.
bisa berubah kepemilikan. Kalau seorang bisa menjual sahamnya, pemiliknya sudah berubah gitu. Dan itu sangat sulit untuk deteksi bahwa ini memang milik orang Israel misalnya. Apalagi sekarang bisa dengan isu boykot itu ya banyak kemudian ya saham-saham perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi mensuplai itu kemudian jatuh tuh sahamnya. Jadi kepemilikannya bisa berubah kan, bisa dijual dimiliki milik orang lain. Nah, ya sehingga hal-hal yang seperti ini memang kita harus didudukkan dulu masalah itu pada porsinya. Dan itulah pemahaman hukum syara. Jadi hukum syara itu memang ada sistematikanya. Harus manatnya dulu gitu. Manatnya bener nih. Objeknya bener nggak? Jadi jangan kemudian karena kita apalagi buat channel itu sama, kalau membeli barang itu sama dengan membunuh. Ini kan nggak mungkin kalau seperti itu. Kalau seperti itu kita mungkin ya keterikatan hukum syariah kan gimana, kan nggak mungkin kita membeli itu karena kemudian dikaitkan karena kita ingin membunuh atau mensuplai ke Israel, apalagi kita nggak tahu, apalagi pabriknya ada di Cikarang misalnya, pabriknya ada di di situ di Cikerteng misalnya ya, atau di mana gitu yang karyawan juga orang kita, jadi sehingga ini juga hendaklah kemudian kita juga membiasakan diri untuk tabayun. Tapi kalau dipastikan memang itu ya, dipastikan nih datanya valid macam-macam, memang tidak boleh kita kemudian ikut serta seperti mendorong, dan kita malah malah wajib kemudian kita bisa tidak menggunakan atau tidak membeli atau tidak mensuplai untuk kepentingan mereka gitu kan. Itu harus dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Badar. Perang Badar itu kan memang kondisi perang, Rasulullah diusir dari Mekah, kemudian ketika berita Rasulullah sudah punya kekuatan di Madinah tahun kedua Hijriah, kemudian ada berita ada kafilahnya Abu Sufyan melintasi wilayah mereka, kemudian mereka cegat gitu. Cegat supaya diambil ya, sehingga suplai untuk kebutuhan sembako ke Mekah itu akan terkurangi ya, sehingga melemahkan mereka karena itu kondisinya sedang perang. Jadi bukan kondisi, bukan merampok macam-macam, tapi ini dalam kondisi perang. Atau ketika Rasulullah strategi berperang itu kemudian menguasai sumber air di Badar ya, atas petunjuk Khabbab bin Mundir. Kemudian Rasulullah membuat embung-embung air, kemudian sehingga suplai air ke musuh itu nggak ada, sehingga memperlemah mereka pasukan Quraisy gitu ya. Dan itu kalau bagian kayak dengan ketika sedang terjadi peperangan, maka hal-hal yang akan melemahkan musuh itu harus dilakukan dan wajib dilakukan. Dan hal-hal yang perkuat musuh itu haram dikerjakan. Jadi konteksnya di situ ya, konteksnya di situ. Jadi tidak serta merta gitu. Jadi itu yang bisa saya jawab. Makanya kalau misalnya kita dugaan misalnya gula batu itu memang benar, ya udah nggak usah beli saja. Tapi yang sudah dibeli, yang sudah di ini, dan Jangan apa dibuang. yang sudah kita selama ini, bukan berarti kemudian oh berarti selama ini saya membunuhin, enggak kayak gitu juga. Nggak boleh punya pemahaman seperti itu, jadi susah kan gitu. Karena hukum syariat itu masing-masing objek itu ada hukumnya. Dan kita jual beli yang halal, benar. Apa kita jadi pedagangnya selama ini dapat keuntungan menjual barang-barang itu. Ya kalau kemudian terbukti sekarang baru tahu sekarang itu kemudian seperti itu, ya jangan beli lagi. Jangan beli lagi, yang memang tujuannya memang untuk menekan mereka gitu. Ya betul, untuk menekan. Walau alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada Abi Hakim nih. Abi Hakim berapa pertemuan nggak keluar. Ya, sekarang ada. Ya, kemarin sama pertemuan kemarin ditanyakan sama Kang Ibad ya. Iya betul Ustaz. Iya. Terus Kang saya juga Ibad. coba-coba cari nih gimana sih ininya. Iya. Ternyata apa pasca pasca pengumuman fatwa itu oleh MUI, banyak tuh informasi yang mungkin tidak dari MUI-nya Ustaz ya, bukan dari MUI tapi Iya. ya dari diambil dari sumber-sumber lain gitu ya. Iya. Itu sendiri sih tidak secara detail menginformasikan ini sabun ini sampo ini enggak sih, tapi Itu sampai cucu saya itu gitu. Ini dibuang bi, abah ini dibuang. Ini itu ke memperkuat Israel membunuhin saudara kita. Saya bilang entar dulu neng. Itu sampo itu baru dibeli sama abah, jangan dibuang. soalnya ada Ustaz di TV itu pesantren gitu ya, itu dirazia semua Iya. gitu dengan kesadaran sendiri Iya. dikumpulin plek terus dibakar gitu kan ya, yang dipakai sabun-sabun ada Iya. sampo. Kang Ibat Itu Kang ya. Iban tuh mau nanya.
Kang Imbat, emang enggak? Silahkan. Ya, makasih Ustadz. Ini yang berkaitan yang Ustadz sampaikan tadi mengenai fikih. Saya pernah mendengar dalam satu kesempatan pengajian ada ungkapan berilmu sebelum beramal. Untuk kita yang sebagian kebanyakan kan umat Muslim gitu ya, mungkin kita mengetahui cara-cara beribadah, tata cara sholat contohnya ya, mungkin sekedar dari guru-guru di sekolah umum yang tidak menyampaikan dalil-dalilnya. Apakah itu termasuk golongan berilmu atau mungkin harus benar-benar mengetahui dalil-dalilnya, sebutkan hadis-hadisnya, kita hafal hadisnya atau bagaimana Ustaz? Ini kan. Terima kasih Ustaz. Ya, ya Kang Ibad. Gini, manusia itu pasti sunatullahnya itu berbeda-beda kemampuannya. Jadi ada orang yang memang dia belajar lebih intens dan lebih serius ya dan terus menerus gitu ya istiqomah, maka dia kemudian punya ilmu lebih dibandingkan yang mungkin belajarnya bisa ya waktunya terbatas, intensitasnya terbatas, dan banyak waktu yang lain misalnya untuk cari nafkah dan sebagainya, sehingga untuk belajarnya itu tidak seperti misalnya di pesantren itu memang intensif banget karena memang proses di situ. Sementara kita yang misalnya sekolahnya di sekolah umum mengkaji ilmu agama itu ya mungkin dulu-dulu waktu pelajaran pendidikan agama dan seterusnya. Maka kemudian secara sunatullah juga karena kemampuan atau pemahaman ilmu agama setiap orang itu berbeda-beda, maka ada levelnya. Yang pertama yang paling hebat dia mendalami ilmu luar biasa termasuk tentang bahasanya, bahkan menghafal Al-Quran, hafal sekian ribu hadis dan seterusnya. Maka kemudian dia juga membuat juga kaidah-kaidah untuk istihad, punya usul fikih sendiri. Maka dia sebutnya dengan mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak kemudian dia bisa mengambil hukum langsung dari sumbernya karena dia mampu beristihad ya. Jadi disebut mujtahid mutlak karena memang dia punya kemampuan langsung ketika dia tidak menemukan hukumnya langsung dari dalil dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis Rasul misalnya, kemudian dia menggali sendiri. Itu mujtahid. Dan mujtahid dia kalau dia juga punya usul fikih sendiri disebut mutlak. Kemudian ada mujtahid masalah. Mujtahid masalah itu dia tidak punya usul fikih sendiri, tapi dia beristihad untuk satu masalah-masalah tertentu. Jadi masalah tertentu dia kemudian beristihad. Jadi dia bisa ngambil langsung dari dalil, dari sumber, makanya disebut mujtahid. Tetapi tidak secara semua masalah, tapi hanya masalah-masalah tertentu. Namanya mujtahid masalah. Kemudian ada mujtahid mazhab tadi. Mujtahid mazhab itu yang mujtahid mutlak yang punya juga usul fikih, sehingga kemudian dia diikuti juga oleh banyak mujtahid yang datang kemudian yang menggunakan usul fikih dia disebut mujtahid mazhab. Kemudian level itu kemudian ada namanya muqallid. Muqallid itu ngikutin, pengikut. Nah, ada muqallid pun dibagi lagi, ada muqallid mutabi. Muqallid mutabi itu ngikutin tapi tahu dasarnya, tahu dalilnya, tahu kenapa kemudian dia ambil itu karena ini lebih kuat dibanding dengan pendapat mazhab ini ya berdasarkan apa yang dia pelajari gitu ya. Ini namanya muqallid mutabi. Muqallid yang punya yang tahu yang diikuti siapa, dalilnya kenapa dia ikuti karena ini lebih kuat. Jadi ini pada posisi muqallid tapi punya ilmu lebih lah gitu. Nah, kemudian di bawah itu namanya muqallid am. Muqallid am itu pokoknya dia ikut saja. Kadang-kadang nggak ngerti ini mazhab siapa dan dalilnya gimana. Pokoknya saya nerima dari guru saya yang saya kerjakan. Itu muqallid am. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh, boleh. Kalau hukum fikih ini bukan akidah ya. Kalau akidah nggak boleh taklid kalau akidah, karena akidah itu yang kerja adalah akal, akal. Jadi begitu meyakini sesuatu ya tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau fikih, kalau kita bukan mujtahid, sementara fikih itu kan harus dikerjakan. Hukum syari itu harus dikerjakan. Nah, sementara kita tidak ngerti tuh, tidak ini dalilnya apa macam karena kita bukan mujtahid. Muqallid pun kita bukan muqallid mutabi, tapi muqallid am. Ngaji juga kadang-kadang ya, kadang tuh kalau lagi semangat gitu. Kadang apalagi kalau sudah tua, begitu belajar lagi ya namanya orang tua sulit ingat gampang lupa kan gitu ya. Jadi ngaji juga lupa lagi gitu ya. Apalagi kalau pas dengerin khutbah gitu ya, dengerin khutbah banyak tidurnya, jadi sudah gitu kan. Jadi gimana? Tapi kan kita ngerjakan. Dasarnya apa? Ya kata guru saya dulu.
waktu di kampung gitu. Kata guru saya dulu atau hasil diskusi dengan teman saya atau ketika bertanya misalnya sama orang yang ngisi pengajian di forum pengajian saya misalnya kan. Apakah itu boleh? Ya boleh lah. Karena intinya bahwa berilmu itu tidak mesti levelnya sampai mustahil. Karena kalau misalnya mengerjakan suatu harus jadi mustahil dulu, ya berarti ada waktu untuk bisa jadi mustahil yang dia tidak melaksanakan hukum syara. Padahal hukum syara itu akan harus dikerjakan sesuai dengan kapasitas ilmu. Maka dari itu Rasulullah mengatakan ya ittaqullah mastata'tum. Jadi bertakwalah engkau kepada Allah sesuai kemampuan. Kemampuan itu kemampuan ilmunya, kemampuan secara fisiknya dan kemampuan berbagai macam hal berkaitan dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberikan kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Yang nggak boleh itu justru kita melampaui batas kemampuan. Ya, kita bukan mustahil tapi mendeklirkan sebagai beristihad. Ya, kemudian kita bukan mustahil, kemudian kita mengatakan saya tidak perlu bermazhab, saya tidak perlu ikut-ikutan langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya orang awam berkembali ke Al-Quran dan Sunnah? Sementara Al-Quran dan Sunnah itu dalam bahasa Arab. Sementara kalau mustahil itu kembali Al-Quran dan Sunnah, iya dan punya metodenya, namanya punya usul fikihnya gitu. Nah kalau kita bahas, jangankan memahami dalil, bahasa Arab pun kita tidak paham. Bahkan yang biasa kita baca di sholat pun sebagian mungkin kita tidak paham. Tapi itu hafal cangkem saja. Jadi hafalan saja ya, berulang-ulang seperti itu. Tapi sah atau tidak sah? Sah gitu. Dan itu ya, berilmu, ya kita berilmu. Tapi ilmu kita tidak semendalam muqallid mutabi, tidak semendalam apalagi mustahil. Sesuai dengan kapasitas kita muqallid. Maka dari itu belajar itu diwajibkan. Karena sesederhana apa hukum syara harus kita tahu ini hukumnya apa, terus bagaimana syarat rukunnya dan seterusnya gitu ya. Dan itu ketika kita mengerjakan, kan kalau saya tidak punya ilmunya, gini, kalau kita mengerjakan sesuatu pasti kita punya ilmunya, cuman ilmunya ada dangkal, ada yang dalam kan gitu ya. Karena nggak mungkin misalnya nih, misalnya Kang Ibad sholat gitu. Pasti sholat itu minimal ini sholat wajib. Berarti ilmunya kita tahu itu hukum wajib. Kemudian syarat rukunya pasti sudah tahu gitu. Pasti sudah tahu syarat rukunya. Itu ilmu. Itu berilmu gitu ya. Kita ngerjakan dengan ilmu. Walaupun mungkin kalau ditanya ini dasarnya apa, karena kita bukan mujtahid, ya, ya kita nggak tahu atau kita bukan muqallid mutabi gitu ya. Nggak tahu nih ini yang diikutin macam mana. Nggak tahu saya. Cuma yang saya yakin aja guru saya ngajarin benar ya dari kitab Safinatun Najah gitu ya. Misal waktu di SD Safinatun Najah itu ternyata di mazhab Syafi'i. Jadi gitu ya. Jadi ya sesederhana itu sebenarnya. Jadi jangan sampai kemudian kita tercegah untuk beramal melaksanakan hukum syara karena dengan alasan ilmu saya kurang. Makanya Rasul mengatakan balighu anni wala ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, yang kita pahami kita ajarkan. Dan semakin kita banyak belajar, semakin banyak ilmu yang kita miliki, harusnya kemudian akan berbanding lurus dengan amalan kita dan juga berbanding lurus dengan bagaimana kita mengajarkan ke yang lain. Jadi ya itulah Islam. Islam. Jadi semakin tua misalnya ilmunya semakin banyak, amalannya semakin baik, semakin banyak, dan di ujungnya nanti terakhirnya jadi husnul khatimah gitu. Walau alam bisawab. Jadi insya Allah kita ini punya ilmu ya, dan kita beramal dengan ilmu. Jangan sampai ada selama ini apa yang kita lakukan salah. Waduh, saya pernah mendengar ada ceramah. Jadi selama ini kurban kita salah kaprah. Jadi salah gitu ya, salah. Karena diniatkan untuk satu ekor atau untuk personal orang. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk satu keluarga gitu. Ya pernah ada gitu kan, kemudian wah ini kalau misalnya selama ini salah, berarti kalau salah menurut fikih itu berarti tidak sah kan. Nah kalau tidak sah berarti sekian miliar manusia yang ngikutin mazhab Syafi'i itu tidak sah semua. Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi yang seperti ini dianggap itu satu pendapat, berbeda dengan pendapat kita. Tapi kalau kita tahu bahwa ini ngikutin ya, kita taklid, muqallid dari mazhab Syafi'i, yang nggak usah terganggu ya. Ya sudah jalankan saja.
Jadi jangan sampai kemudian berubah. Ah, ternyata kata Syekh ini salah kita. Nah, terus kalau salah gimana? Berarti selama ini kita nggak sah. Dari mana dasarnya nggak sah? Kan kita juga ngikutin dan ada pendapatnya. Dulu saya nggak tahu tuh dasarnya. Ya karena kita yakin aja sama guru kita, yakin sama sama apa yang ngajarkan pada kita. Insya Allah benar. Jadi dan sah gitu ya, sesuai kemampuan kita. Bahkan dulu zaman Rasulullah ketika pada orang baru masuk Islam, kan Rasulullah tidak bikin kemudian apa kursus macam-macam gitu ya. Suruh sholat aja, begitu suruh masuk Islam, baca syahadat, suruh mandi, kemudian suruh sholat ya. Kira-kira sholatnya gimana bacaan-bacaannya? Ya mereka kan sudah tua-tua gitu ya masuk Islam. Tapi ternyata solu kamaru itu sholatlah kan sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasulullah jadi imam, ini jadi makmum. Jadi makmumnya yang melihat Rasulullah sholat yang dari makmum itu paling sop pertama dan hanya beberapa orang saja. Sebagian besar itu tidak melihat Rasul, tapi melihat punggung yang di sop di depannya. Ya, ngikutin aja itu namanya mukallid kan. Tapi Rasulullah komentar bahwa kalian nggak sah atau tidak. Ya. Ternyata sah kan gitu ya. Sah. Bahkan yang paling ini lagi ada ini orang-orang awam banget itu ya, orang awam banget dari sebutnya Baduy ya, datang ke Masjid Nabawi langsung kencing Buang ke air Masjid kecil. Nabawi. Para sahabat marah, kita terus diam, kan dia nggak ngerti, nggak tahu ya ini masjid gitu. Ambil air kemudian guyur, nanti Siap, kasih tahu bahwa siap. ini nggak boleh gitu. Ada juga orang yang ini datang ke Rasul, ya Rasulullah doakan aku masuk surga. Itu kata Rasulullah, modalmu apa? Apa bekalmu? Nggak ada ya Rasulullah. Tapi aku pengen masuk surga. Cuman saat aku ini mencintaimu. Jadi modalnya mencintai Rasul. Kata Rasul, anta ma'aman ahbab dan kau akan beserta orang yang kau cintai. Oh, artinya dia kemudian senang banget. Kemudian aku mencintai Abu Bakar, Umar, disebutin satu-satu sahabat-sahabat itu. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi tidak terlalu jelimet. Jadi apalagi kalau sebenarnya bid'ah, dolalah finar, nggak diterima, bahkan masuk neraka. Masa orang melaksanakan hukum syara kemudian masuk neraka? Ya. Jadi kan jadi kadang-kadang ungkapan itu kemudian kontraproduktif gitu. Kontraproduktif dengan apa yang didorong selalu diberikan motivasi oleh Rasulullah. Jadi, kurang lebih seperti itu Kang Ibad. Terima kasih Ustaz. Siap enggak? Kasih Ustaz, kasih Kang Ibad. Baik, silahkan teman-teman yang lain. Di sini ada tadi Kang Abi Hakim, kayaknya udah buka mikrofon nih. Silahkan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Maaf lagi ini nggak bisa ini. Oke. Lagi sibuk ini, insya Allah minggu depan kan akreditasi klinik nyusun dokumen, masya Allah. Mohon Oh, doanya aja biar lancar siap. gitu. Insya Allah. Alhamdulillah Bisa tadi lancar. Ya. bagus banget materinya karena memang sekarang itu musimnya dalil. Yang dipakai, yang digunakan akal gitu. Jadi jiwanya nggak ditinggalkan ketika berbicara itu. Gitu. Sehingga apa-apa harus masuk dengan logika gitu kan. Jadi kalau nggak ada dalilnya, padahal dia belum ketemu kan gitu ya. Kembali kepada yang himbauan dari MUI, saya sangat setuju dengan himbauannya gitu kan. Tapi kalau yang sudah dibeli ngapain dibuang, kasihin saya aja deh kumpulin. Jangan dibuang, bisa saya sedekahkan atau kemana, enak itu, jangan mubazir lah. Apalagi warung-warung yang kecil Ustaz ya. Tiba-tiba Iya. harus itu dihukumi haram, aduh, sama dengan membunuh orang, ya Insya Allah nggak jelas itu. Memang yang banyak membantu kita itu kan Amerika. Memang yang bantu Israel itu Amerika. Nah, diharapkan setelah ini jangan beli dulu kan gitulah, jangan beli toh dia produk dalam negeri banyak. Saya setuju itu untuk melemahkan ekonomi mereka sehingga tidak banyak membantu Israel. Setuju gitu. Tapi kalau sudah beli janganlah yang sudah banyak numpuk-numpuk apalagi dibakar, ya Masya Allah itu kan mubazir namanya, malah kita dosa. Alhamdulillah Ustaz. Jadi saya Ya. nggak bertanya sebenarnya karena memang tadi udah banyak ditanyakan tuh oleh Kang Arya sama Kang Ya. Ipa juga luar biasa gitu. Ya. Sekali lagi Ya. saya mohon maaf beberapa minggu ini beberapa sesi saya nggak ikut. Ingat sebenarnya tapi begitu nyampe rumah atau apa itu kebawa lagi gitu melihat itu. Mohon maaf saja.
Alhamdulillah, terima kasih saja gitu. Mohon doanya biar Apa lancar enggak? semuanya, biar Ya. sehat semuanya nih teman-teman semuanya. Amin. Demikian aja Ustaz, Ya. mohon maaf. Mangga. Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. Kang Ahmad Taufik juga nih minggu lalu izin katanya ke mana, ke Ternate atau kemana gitu ya Kang Taufik. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Lagi Iya, lagi masih nyimak, sibuk-sibuk. nyimak Pak Ustadz Maria, Pak Ustadz. Ya, Iya, ini tahun ya. akhir tahun anggaran juga nih, Pak Ustadz. Jadi ini sebenarnya ini apa kalau kita bicara tentang fikih tadi pertama kita berbicara tentang khilafiyah. Jadi jangan sampai kemudian kita anti anti hilafiyah padahal pada ranah fikih gitu. Kalau namanya fikih, mau fikih apapun, fikih dakwah, itu kan ada hilafiyah. Ada fikih ibadah, itu ada hilafiyah. Fikih muamalah, sebenarnya pas ada fikih namanya fikih itu adalah apa hukum syarah hasil hasil ijtihad. Sementara dari proses ijtihad itu pasti akan sunatullahnya akan menghasilkan perbedaan. Ya, perbedaan. Sehingga menurut saya gini, jangan sampai kan sekarang itu kan banyak orang ujug-ujug pinter gitu, ujug-ujug jadi mustahid gitu. Saya tuh nggak ngerti itu ceritanya dari mana kok karena dia bisa bisa viral, bisa ngisi di apa di ceramah, kemudian diviralkan, kemudian udah kayaknya ya pendapat dia itulah pendapat yang paling benar bahkan mengalahkan pendapat Imam Syafi'i. Bahkan kemudian ada juga yang menyatakan misalnya banyak Imam Syafi'i itu banyak yang menggunakan hadis doif gitu. Kan kan aneh gitu. Ada orang yang hidup 14 abad setelah Rasulullah berhijrah atau 14 abad setelah Rasulullah wafat gitu ya. Kemudian dia bisa menilai hasil ijtihad orang yang hidupnya tahun 150, sekitar 100 sampai 150 Hijriyah gitu. Yang tinggalnya juga di sekitar Madinah, Mekah, Madinah gitu. Dan bisa menilai bahwa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i misalnya atau Imam Maliki itu doif. Dari mana tahunya? Padahal dia itu 14 kemudian itu kan melalui mereka kita menyatakan ini sahih atau tidak pun itu apa yang kita terima, apa yang kemudian setelah diseleksi oleh mereka oleh yang hidup pada zaman tabiin, tabiin. Jadi para perawi hadis. Dan saya juga aneh ada orang 14 abad kemudian muncul periwayat hadis. Disahihkan menurut Syekh Nasruddin Al-Albani. Nasruddin Al-Albani itu bukan perawi hadis, tetapi sebagai ulama hadis. Perawi hadis itu seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dan seterusnya. Jadi kalau sudah sahih menurut mereka, ya sudah kita tinggal dikeluarkan ini sahih menurut Imam, bukan sahih menurut Nasruddin Al-Albani. Ini aneh gitu. Saya tuh kok bisa ya kemudian ada orang ulama yang tidak menyeleksi hadis, kemudian dia sekarang sebagai perawi hadis, disohehkan gitu, disohehkan. Ya tidak semua tidak perlu disohehkan. Walaupun itu Imam At-Tirmidzi, kemampuan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud itu jauh lebih berapa di atas Syekh Nasruddin Al-Albani karena mereka punya kemampuan untuk menyeleksi hadis. Jadi menelusuri sanadnya gitu ya dari ketika mereka bertemu dengan tabiin ditelusuri apakah mereka menerima dari tabiin, dari siapa tabiinnya, kemudian dari sahabat dari Rasul enggak. Jadi menelusuri itu dan itu sudah selesai pada antara tahun 200 sampai tahun 300 sekian, ya 370-an mungkin ya. Itu sudah selesai periwayatan hadis itu. Udah enggak ke sini udah ini lagi tinggal bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan hadis-hadis yang sudah diseleksi oleh para perawi hadis. Ya. Dan kemudian kalau ada rumah hadis memang dia fokus untuk mempelajari hadis-hadis itu. Kemudian dia dikelompokkan yang sahih menurut ini, tapi dia tidak bisa untuk menyeleksi untuk mengatakan ini sahih menurut pendapat dia. Karena bagaimana dia menelusurinya? Generasi itu sudah nggak ada, sudah ratusan tahun berabad-abad sudah nggak mungkin ketemu gitu. Jadi sehingga ya ini yang kadang-kadang melampaui batas-batas etika ilmiah lah kalau saya etika ilmiah karena apapun yang dihasilkan oleh mujtahid pada masanya yaitu benar walaupun belum tentu kemudian kita ambil kalau kemudian kita menyadari ada yang lebih kuat dari pendapat yang benar itu. Jadi karena mujtahid itu gini, kalau ijtihadnya benar pahalanya 2. Kalau dia salah pahalanya 1. Jadi tidak pernah dapat dosa. Jadi benar salah kalau itu mujtahid itu semuanya bernilai gitu, bernilai.
Dan tidak beda dengan kita muqallid. Kalau kita beristihad pada posisi kita muqallid, benar atau salah berdosa kita. Karena belum punya kapasitas. Jadi tidak punya kapasitas kemudian udah berani-berani menghukumi, bisa menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Atau bisa benarnya benar gitu, benar tapi tidak melalui proses istihad yang distandarisasi oleh para mujtahid sebelumnya. Jadi dia hanya asal-asalan saja, maka bisa jadi dia berdosa. Jadi memang kita harus tahu posisi, tahu kapasitas. Ya. Jadi posisi kita ini ya belum ada yang jadi mujtahid. Kalau ataupun ada, bagaimana dengan fatwa? Ini fatwa itu sebenarnya hanya rekomendasi. Jadi fatwa itu bukan hasil ijtihad. Jadi fatwa itu kemudian mengumpulkan pendapat para mujtahid, kemudian merekomendasikan, ya setelah dibahas, dikaji, ada punya kepentingan tertentu, kemudian direkomendasikan. Itu fatwa namanya. Orangnya sebut mufti. Dan mufti itu bukan mujtahid. Mufti itu pada posisi sebagai muqallid, tapi muqallid mutabi. Jadi mukallid yang tahu dalil atau tahu ngikutin siapa, pendapat siapa gitu ya. Itu mufti. Jadi mufti itu belum belum mustahid. Jadi intinya gini, mustahid itu tidak sembarang orang lah punya keilmuannya karena memahami bahasanya bahasa dalil, bahasa dalil. Sudah bahasa Arab dan bahasa Arab itu tidak sembarangan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang untuk memahami dalil. Itu harus kuasai. Kemudian kaidah-kaidah ini lafadznya umum, ini khusus, ini nasah, ini mansuh, ini apa muqayyad, ini ada macam-macam gitu. Jadi ada istilah-istilah yang kemudian dari kata-kata atau kalimat-kalimat itu dia tahu maksudnya. Kemudian yang berikutnya dia paham fakta yang dihukumi itu. Makanya Imam Syafi'i ketika ditanya bagaimana ya hukum anjing laut, kata Imam Syafi'i, kalau engkau nanyakan tentang anjing, aku tentu akan langsung menjawab hukumnya haram dimakan. Tapi karena kalau dia menyatakan kalau engkau sampaikan ke saya binatang air, binatang laut, maka aku akan katakan halal, ya halal. Ya. Tetapi karena engkau mengatakan anjing, nah kata-kata anjing laut itu maksudnya aku harus berpikir. Karena kata-kata anjing itu ada hukum syarat tentang anjing, tentang kalbun ya, bahwa dagingnya haram gitu. Nah, tapi ini ada laut, ya, ada laut, anjing laut. Ini apakah binatang laut yang menyerupai anjing atau memang anjing dari darat kemudian kecemplung ke laut gitu. Dan seterusnya. Dan itu hanya harus berpikir kan itu. Ya kan? Jadi harus berpikir. Harus benar-benar tahu objeknya Ustadz ya. Memahami Harus tahu objeknya posisi. dulu. Makanya gini, mungkin saya pernah menyampaikan tentang ada pewarna ya. Ya kemarin hasil bahsul masailnya NU ya tentang karmin. Karmin itu pewarna makanan berwarna merah ya. Merah seperti apa? Buah ini merahnya buah naga. Itu berasal dari kutu. Kutu di kaktus ya di Eropa dikembangkan dari kutu. Jadi kutu-kutu itu kemudian dikeringkan, kemudian setelah itu digiling jadi tepung, warnanya merah. Ya. Nah kemudian dibahas tuh di NU itu, ya kesimpulannya bahwa itu haram karena bangkai, gitu. Bangkai. Nah, karena bangkai jadi haram sehingga kemudian menggunakan itu hukumnya haram karena dari bangkai gitu. Dalil tentang bangkai itu jelas, hurima alaikumul maita, diharamkan atas kalian bangkai gitu. Nah pertanyaannya kan, apakah apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang mati tidak disembelih, ya tidak karena sembelih. Nah terus gimana sembelihnya? apa sih sembelih? Apa sih sembelih? Bagaimana sembelih itu? Ternyata kalau kita telusuri, sembelih itu untuk hewan-hewan yang berdarah panas atau vertebrata yang dia punya pembuluh darah. Sehingga kemudian pada tempat mana yang supaya dia bisa mematikan disembelih, nama sembelih itu di leher. Dan itu harus terputus ya pembuluh darah yang bisa mensuplai darah ke otaknya. Jadi di daerah sini ya. Jadi ada teknik menyembelih itu. Sehingga darah itu dialirkan, disebutkan sembelih itu. Disembelih itu dialirkan darahnya. Pertanyaannya, kalau vertebrata ya, yang tidak punya leher dan tidak punya pembuluh darah,
Darahnya itu akan melingkupi semua tubuhnya, rongga tubuhnya, homosoil namanya gitu ya. Ya, yang di situ. Itu bagaimana? Sementara Rasulullah mengatakan bangkai yang halal itu apa? Bangkai ikan atau binatang laut dan jarod. Jarod itu terjemahannya belalang. Belalang. Dan kalau kita lihat ternyata ketika Rasulullah menyebutkan sesuatu itu bukan maksudnya spesies, tapi maksudnya adalah jenis atau genus atau di atasnya lagi family atau bahkan kemudian pada kingdomnya gitu ya. Jadi contoh misalnya Rasulullah mengatakan syat itu disebutnya kambing. Tapi kambing yang dimaksud oleh Rasul itu sebenarnya ruminansia kecil. Semua jenis ruminansia kecil gitu. Karena kalau syat itu spesies berarti yang kambing atau domba ya, yang tidak sesuai dengan spesies yang disebutkan oleh Rasul berarti tidak masuk kategori itu gitu. Nah ini pemahaman isim jamid namanya kalau dalam bahasa Arab. Jadi isim jamid itu bisa jadi sebenarnya bukan spesies yang dimaksud tapi pada level family atau pada level kingdom atau pada level genus ya genus. Nah, terkait dengan tadi dengan karbon dengan kutu, kutu itu tidak punya pembuluh darah. Kutu itu tidak bisa disembelih gitu. Sehingga masuk ke dalam kategori jarod. Jarod ya. Jarod itu belalang. Nah, Dan belalang itu kalau belajar dasar-dasar ilmu entomologi atau entomologi dasar itu menjadi representasi dari insekta atau dari apeterbata yang tidak punya tulang belakang ya. Jadi dia memang tidak punya darah yang kemudian ada salurannya. Dan itu kalau kita belajar entomologi yang paling sempurna di antara insekta serangga itu adalah belalang karena belalang itu lengkap. Jadi lengkap jadi tungkainya ada tungkai depan, ada tungkai belakang untuk melompat, kemudian ada sayapnya juga, ada lapisan sayap, ada 2 lapisan sayap. Kemudian dan nyaris saluran pencernaan, saluran pernafasannya, trakea dan seterusnya itu paling sempurna. Sehingga kalau kita belajar entomologi itu yang digambar adalah belalang. Dan itu Rasulullah SAW menyampaikan jarod. Tapi yang dimaksud semua jenis yang tidak punya darah yang dialirkan melalui saluran ya, yang bisa dialirkan ya melalui proses sembelihan itu adalah sama dengan jarod. Jadi itu halal bangkainya gitu. Jadi mati dengan sendirinya. Sehingga kalau itu halal bangkainya sebagai misalnya Rasulullah, faktanya manatnya itu, maka semua produk yang dari sesuatu yang halal ya hukumnya halal gitu. Baik kalau saya nanya ke saya ini kan bukan beristihad saya karena takikul manat saja. Jadi menjelaskan fakta gitu. Dan karena hukumnya sudah ada yaitu kalau jaron hukumnya bangkainya halal. Sehingga apakah karmin yang itu kutunya itu apakah kutu masuk dalam kategori jarod atau tidak? Ketika masuk dalam kategori jarod menurut keilmuan saya entomologi ya bahwa itu berarti halal sama dengan belalang. Atau nanya lagi, kalau ulat gimana? Karena ada apa yang goreng kepompong gitu, yang kepompong ulat jati macam-macam. Ya balik lagi. Jadi semua jenis insekta itu sama dengan jarod. Ya, ulat adalah fase pradewasanya. Jadi sebelum jadi kupu-kupu gitu. Kepompong itu pada fase dia diapause jadi berhenti sebentar setelah jadi ulat kemudian sebelum jadi kupu-kupu. Maka ini termasuk gitu. Kalau itu memang layak dimakan, enak dimakan atau kaya protein, ya monggo gitu. Nah, tapi sama jijik, jijik itu bukan dalil syarat. Terserah yang halal itu tidak mesti harus dimakan. Kalau kita tidak suka bahkan daging kambing pun kalau kita jijik terhadap daging jangan dimakan. Lalu bagaimana sih tentang apa hewan yang menjijikan? Yang menjijikan itu biasanya hewan-hewan yang hidup di tempat kotor dan itu bisa jadi membawa penyakit. Dan itu tidak layak seperti kecoa. Kecoa itu masuk dalam kategori insekta, tapi tidak layak dimakan. Kenapa? Karena dia kotor. Tempatnya tempat di sembarangan dan itu bersih. bisa membawa penyakit gitu. Atau apalagi misalnya ya yang dianggap sebagai menjijikan. Tapi ingat menjijikan itu tidak menjadi dasar hukum karena menjijikan oleh seseorang belum tentu jijik menurut orang lain. Jijik menurut satu kelompok masyarakat belum tentu menjijikan untuk kelompok masyarakat yang lain. Seperti misalnya di daerah Manado itu biasa makan tikus ya. Ya. Tikus ya. Ya karena tikus ini kan binatang vertebrata ya.
Jadi memang harus sembelih gitu. Ya, sembelih. Tapi jenis tikus itu macam-macam. Ada tikus memang tikus yang makannya yang baik ya, misal makan makan padi, makan apa ya, misal kelapa sawit tuh ya. Ada yang memang hidupnya di comberan, ya seperti birok dan seterusnya. Jadi ini yang ini. Ya, tapi kan jijik ya. Tapi kata orang yang biasa makan nggak jijik ya. Kalau kita masa jijik nggak usah dimakan. Jadi ini kaitannya dengan tahqiqul manat. Jadi mengidentifikasi, memverifikasi fakta objeknya. Dan itu berdasarkan keilmuan. Ya. Atau misalnya apa katak ya katak. Selama ini katak itu hidup di dua alam. Kemudian hidup di alam itu hukumnya haram. Pertanyaan, apakah semua jenis katak itu hidup di dua alam? Atau misalnya jenis apa kepitingnya, apakah semua kepiting itu di dua alam? Sehingga ini harus tanya kepada pakarnya. Atau misalnya tentang pupuk kandang, saya sering kali ditanya itu tentang pupuk kandang. Pupuk kandang itu kalau kata-kata pupuk itu pasti sudah layak untuk digunakan untuk memupuk tanaman. Tapi kan itu asalnya dari kotoran. Nah, kotoran itu najis karena memang belum layak untuk jadi pupuk. Jadi untuk membedakan mana itu masih dalam bentuk kotoran, mana itu sudah masuk pupuk, nah itu tanyakan ke ahlinya. Ke ahlinya. Sudah berbeda warna, berbeda aroma, itu menunjukkan sudah terjadi perubahan strukturnya. Yang tadinya najis bisa berubah nggak najis. Ingat, kotoran itu tadinya bukan najis. Misalnya yang kotoran manusia ya, tadinya nasi, lauk, macam-macam itu nggak najis, dimakan oleh proses pencernaan. Masih di dalam perut ini belum dikategori najis. Kita bawa kemana-mana, masuk ke masjid juga nggak ada masalah kalau masih di perut. Tapi begitu keluar, nah itu jadi najis. Nah kemudian terjadi dekomposisi, kemudian berubah menjadi pupuk. Jadi sudah berubah lagi, jadi tidak najis lagi. Ya seperti itulah, makanya ini tahqiqul manat ini memang harus tanya sama ahlinya. Jangan kemudian membuat generalisir, ya. Sama dengan misalnya alkohol gitu ya. Yang haram itu khamr. Haram itu khamr, bukan alkohol. Jadi ketika kemudian mengatakan alkohol itu haram, maka berarti semua barang, semua benda yang mengandung alkohol jadi haram. Padahal yang diharamkan itu adalah khamr, dan khamr itu adalah minuman. Minuman yang di dalamnya ada alkoholnya kan gitu. Sehingga kalau dalam bentuk khamr, jangankan alkohol, air pun haram. Kalau itu penyusun dari khamr. Tetapi begitu kita cerita tentang alkohol yang ada di duren, hukum duren itu halal, maka hukumnya halal. Jadi alkohol yang ada di duren halal. Atau misal alkohol untuk disinfektan bukan untuk minuman, ya karena bukan masuk dalam khamr, berarti metil atau metil atau alkohol itu sebagai fungsinya sebagai pelarut, sebagai disinfektan, yang nggak dikaitkan dengan hukum khamr. Jadi tidak ada cerita tentang najis. Kalau najis itu kalau khamr haram dan najis zatnya. Tapi kalau alkohol itu untuk disinfektan ya nggak najis. Makanya kemarin begitu bikin apa ketika ada COVID kan orang tidak mempermasalahkan tuh hand sanitizer dari dari alkohol kan. Ya. Selama ini pada ditanyain tuh kalau minyak wangi non alkohol, Parfum ya. obat harus non alkohol, macam-macam parfum non alkohol. Padahal di situ pasti bukan homer karena itu sebagai zat untuk pelarut atau untuk pengawet ya. Itu yang dicampurkan dalam formula itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan homer. Contoh-contoh seperti itu memang harus tahqiqul manat memang ya faktanya dan itu penting, penting. Maka seorang mujtahid itu harus dia punya ilmu pengetahuan tentang objek-objek hukumnya pada saat itu gitu. Jadi nggak bisa buat generalisir, dengan generalisir kacau nanti. Dia bisa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram karena ketidaktahuan dia tentang objeknya. Atau minta Kalau bantuan soal kepada yang memahami Ustaz ya. Maksudnya untuk memahami fakta itu minta iya, bantuan makanya ketika tahqiqul saintis manat atau itu objek kita bisa bertanya bahkan ke non muslim nggak ada masalah, tapi dia pakar di bidang itu. Dan seorang pakar itu harus memang dari tadi ya objektif, menyampaikan apa adanya. Dan seorang mustahid itu juga ya orang yang memang objektif. Jadi bukan karena kecenderungan, karena tidak boleh seorang mustahid itu mengikuti hawa nafsu atau punya kepentingan dunia gitu, nggak boleh. Dia menghalalkan karena ada yang bayar misalnya, atau punya kepentingan untuk jabatan misalnya, nggak boleh, nggak boleh. Jadi menurut saya itu halal, nggak apa-apa. Ya ternyata dia dapat amplop, padahal yang pesen gitu, nggak boleh, nggak boleh.
Ya itu malah berdosa, bahkan bisa jadi menjadi orang yang tadi sesat dan menyesatkan. Atau orang yang paling jelek kata Rasulullah. Ya, ketika ditanya ayunasi asyaru ya Rasulullah, manusia yang paling jelek itu yang seperti apa ya Rasulullah? Al ulama idza fasadu. Jadi ulama yang membuat kerusakan. Dia sesat menyesatkan orang ya, karena kepentingan dunia dia gitu. Itu yang lebih parah. Jadi ulama sama dengan saintis, memang dia berpikirnya ketika membahas sesuatu objek hukum itu harus objektif betul, ya berdasarkan ilmunya, fakta-fakta itu. Baru kemudian menilai berdasarkan dalil syarat. Dipahami juga berdasarkan pendekatan ilmu tentang memahami dalil, ya, dan seterusnya. Mungkin Baik, itu yang ya, bisa kita sampaikan. Nanti ini mungkin kita nanti membahas tentang fikih ya. Ya, siapa tahu mungkin fikih ibadah di situ ada perbedaan pendapat ya, fikih ibadah yang ya tentang sholat, tentang nggak apa-apa ya, karena kita bahas kajian Islam tematik itu ya, bisa jadi kita ini sudah lama, sudah usia kita sudah ini bisa jadi ada hal-hal yang kita kerjakan, tapi kita bisa jadi belum paham gitu. Tapi kita udah ngerjakan, nggak ada masalah sebenarnya, tapi kan lebih utama, lebih baik kalau kemudian dari ilmunya ya. oh ternyata dalilnya ini atau dasarnya oh ternyata ada perbedaan pendapat dan seterusnya. Ya. Kita nanti membahas tentang apa yang dimaksud dengan rukun, dengan syarat, dengan sebab, ada batal, ada sah, ada fasad, ada rusoh, ada azimah dan seterusnya nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini awal kita membahas tentang fikihnya, dasar-dasarnya dulu, nanti kemudian kita membahas fikihnya, contoh-contoh Rangkaiannya. fikihnya. Iya. Baik Ustadz, Oke, sudah itu ya. 21.33. Ya. Waktu jualah yang memisahkan Tanya kita. satu lagi Iya. boleh nggak? Oh, boleh. Satu lagi ya, sedikit Mbak aja Nana Ustaz. minta Boleh, hati. Mbak Nana, mangga. Iya, Silahkan. Ustaz sama. Ini minta contoh ayat mutasabihat, Ustaz. Nah, Contohnya. Contoh. ya contoh ayat mutasabit misalnya tentang wanita ya bersuci ya. Ada salah satu kata kuru itu maksudnya bisa dua, ada head, ada bersih dari head. Jadi kuru atau kata-kata ainun. Ainun itu maknanya bisa mata, bisa mata-mata, bisa mata air. Atau seperti yang tentang yang membatalkan wudhu ya. Apabila kalian idza jaa ahadukum minal ghaiti au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayamamu. Atau kalian keluar dari gaid itu dari ya WC ya, tempat buang air besar, air kecil. Kemudian atau lamastumun nisa. Kata lamasa itu mengandung pengertiannya bisa jamak tumunisa, bisa lamasanya masas tumbilyan, bisa bersetubuh atau menyentuh dengan tangan. Nah, mana yang diambil itu karena ada pengertian itu. Jadi namanya itu mutasyabihat. Jadi masih subhat gitu, masih yang mana yang jadi tidak qot'i. Kalau qot'i namanya atau ayat-ayat muhkamat yang hukumnya qot'i, pasti. Pasti itu ayat-ayat muhkamat ya. Jadi seperti misalnya hukum warisan, warisan itu hukumnya hukum muhkamat. Kan disebutkan tuh 1/6, 1/8, setengah, 1/4 itu karena tidak berbeda pendapat atau misalnya hukum tentang jual beli atau hukum tentang riba. Karena disebutkan dalam Al-Quran itu halallahu bai'a wa harrama riba. Cuma tinggal bagaimana tahqiqul manatnya, apakah ini al-bai', apakah itu masuk riba gitu ya. Secara hukumnya sudah jelas. Kalau itu masuk al-bai' itu berarti halal, kalau masuk riba itu haram. Nah, itu mutasabihat dan muhkamat. Ya. Ada beberapa contoh yang nanti kemudian dasar perbedaan pendapat para imam itu dari Al-Quran atau dari hadis Rasul ya. Yang biasanya kalau kaitan dengan ibadah seperti sholat ya, yang mutasabihat ini kemudian tidak dikategorikan rukun, dikategorikannya dengan sunnahnya. Seperti misalnya tentang doa kunut ya. Doa kunut adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian di situ mutasyabihat. Ada yang mengatakan Rasulullah itu hanya kunut nazilah saja. Jadi ketika ada kejadian Rasulullah sedang kena musibah, kemudian beliau mengatakan doa kunut, kunut nazilah gitu. Tapi ada yang mengatakan, tapi Rasulullah selalu kalau dalam salat subuh berkunut gitu. Nah, kunut subuh. Nah, ini kan karena ada sebagian sahabat menyatakan itu kunut nazilah, ada yang mengatakan itu kunut subuh dikecualikan dari kunut nazilah. Nah, mana yang diambil? Nah, maka kemudian mengikuti mazhab Syafi'i, ya kunut di dalam sholat subuh itu hukumnya sunnah.
Mengikuti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, tidak ada kunut dalam sholat subuh secara khusus. Kalau kunut najilah bisa berlaku bukan hanya sholat subuh, tapi sholat yang lain pun tidak. Maka tidak boleh mengatakan orang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Bid'ah dolalah, dolah finar. Itu keliru. Berarti dia tidak paham tentang etika beristihad, tentang usul fikih, tentang dalil yang mengakibatkan munculnya beda pendapat. Gitu. Kan ada juga yang bahwa kunut itu tidak contohkan Rasulullah, bid'ah dolalah, dolah finar. Ya, jadi contoh-contoh seperti itu yang dasarnya baik Al-Quran ataupun hadis Rasul yang itu mutasyabihat. Jadi tidak pasti ya. Jadi dipahami bisa berbeda pemahaman. Atau kadang-kadang beberapa ayat, beberapa hadis yang di situ kesannya ini ada kontradiksi ya, ada perbedaan. Contoh misalnya tentang salaman dengan wanita. Siti Aisyah menyatakan bahwa Rasul itu tidak pernah menyentuh wanita kecuali istrinya gitu, atau mahramnya. Tetapi di dalam hadis yang lain kemudian Ummu Atiyah menyatakan bahwa kami berbaiat kepada Rasulullah. Kemudian ketika baiat itu ada orang yang sudah berjanji kepada temannya. Jadi faqabalat imra'atun min hayadah, ada seorang wanita menarik lagi tangannya dari bersalaman. Jadi satu pendapat Rasul tidak pernah bersalaman, tidak pernah menyentuh wanita selain istrinya. Yang satu lagi kemudian Rasulullah berjabat tangan gitu ya ketika nerima baiat dari para wanita. Nah, kemudian mana yang diambil gitu. Ini kan ada dua versi yang bertentangan gitu. Nah, ini termasuk juga mutasyabihat. Jadi walaupun bukan ayat ya, bukan ayat tetapi beberapa ayat atau beberapa dalil, beberapa nas yang kemudian itu munculkan mutasyabihat. Jadi yang mana yang diambil itulah ranah istihad. Jadi istihad. Dan karena ranahnya itu memang mutasyabihat dari awal, pasti hasilnya nanti khilafiyah. Jadi makanya fikih itu identik dengan khilafiyah. Mau fikih dakwah, fikih muamalah, fikih ibadah, semuanya pasti ada khilafiyah. Karena dasarnya dari yang mutasyabihat. Karena nggak ada ruang kalau yang qot'i. Kalau qot'i misalnya beristihad ya, jadi kacau nanti. Jadi menyelisih apa yang dicontohkan oleh Rasul. Ya. Gitu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Sehat selalu. Arya di mute. Baik kita akhiri ya. Jadi Baik, Ustaz, ya. karena sudah malam ini Mbak Irna tadi sudah izin tapi belum izin ya. Jadi kita akhiri dengan sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina karimina wa dhihrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma dammir a'da'ana a'da'aka wa a'da'adin. Allahumma dammir a'da'ana a'da'aka wa a'din Israel laknatullah alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sam. Mangga semuanya. Insyaallah minggu depan kita berjumpa lagi. Halo, Ustaz. Terima kasih kasih. teman-teman. Ya, terima kasih. Yang dekat maupun jauh, yang cucu, sampai ketemu. Alhamdulillah. Ya. Semoga sehat semua. Terima kasih. Hatur nuhun. Ya. Kang Jody bangun. Waalaikumsalam. Nguap tuh. Baik, izin live ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.